Persekutuan Doa Immanuel pada Jumat 25 April 2025 menggelar ibadah rutin bulanan di tempat biasanya di pabrik PT Kevin Persada. Seperti biasa, ibadah dimulai dengan doa dan puji-pujian. Setelah itu, firman Tuhan, dan diakhiri dengan perjamuan kudus. Ibadah pada bulan April ini, firman Tuhan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang sedang menjabat komisaris di salah satu badan usaha milik negara atau BUMN. Namanya Pastor David Herson, mengangkat tema proses Tuhan. Seperti biasa, ibadah yang digelar oleh Persekutuan Doa Immanuel selalu disertai dengan perjamuan kudus. Karena saya percaya bahwa hidup ini bicara tentang proses Tuhan. Amin. Ya, amin. Setiap orang mereka mau masuk hidupnya diberkati. Saya dan saudara kita mau hidup kita diberkati. Tapi saudara jangan lupa, Tuhan selalu membawa orang diberkati selalu melalui proses hidup. Nah, biasa orang suka pada berkatnya, tapi tidak semua orang suka pada prosesnya. Tuhan berjanji kepada orang Israel bahwa Tuhan akan memimpin orang Israel untuk masuk dalam sebuah tempat namanya Tanah Perjanjian. Sebelum orang Israel masuk dalam Tanah Perjanjian, orang Israel itu harus melewati satu tempat namanya Padang Gurun. Nah, banyak kita mau dalam Tanah Perjanjian, kita mau pada berkatnya, tapi tidak banyak kita suka pada satu proses namanya apa? Padang Gurun. Makanya begini, orang yang setia di Padang Gurun sebentar lagi pasti masuk dalam Tanah Perjanjian. Terkadang dalam hidup Tuhan menghadapkan kita pada masalah dan proses yang besar. Hari ini orang Israel keluar dari tanah Mesir, di depan mata mereka lihat laut terberawan, dan hari itu tidak ada lagi jalan. Sedangkan di belakang Firaun beserta dengan prajuritnya, mereka sedang mengejar orang Israel untuk membunuh orang Israel. Tiba-tiba Musa tanya sama Tuhan, bukankah Tuhan yang janji dari tanah Mesir masuk ke tanah perjanjian, tapi sudah tidak ada jalan, adanya laut terberawan. Tiba-tiba Tuhan bilang begini sama Musa, apa yang ada di tangan? Tongkat. Angkat tongkat, dan hari itu dengan tongkat yang sama laut terberawan, terbelah jadi dua. Saudara-saudara, laut bukan jalan, tapi Tuhan sanggup ubah laut menjadi jalan. Buat orang percaya tidak ada yang namanya jalan tertentu, akan selalu ada jalan yang terbuka. Kalau saudara sedang melalui Padang Gurun, sebentar lagi ada Tanah Perjanjian. Yang penting satu, belajar setia sama Tuhan. Esther Sukmawati mengatakan dengan adanya Persekutuan Doa Immanuel membuat pertumbuhan rohaninya lebih bertumbuh. Dengan ia banyak mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Pastor Billy Lantang, Pastor David Herson, Pastor Petra, Pastor Daud Tony, Pastor Jacqueline, dan Pastor Victor Abraham, membuatnya belajar untuk menyerahkan segala permasalahannya ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan yang diterimanya dari hamba-hamba Tuhan itu membuatnya semakin mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya, jangan heran ketika Esther Sukmawati diintimidasi, difitnah, dijelek-jelekkan, bahkan beberapa karyawannya diambil dengan cara-cara tidak sehat, tidak dilawannya.
Sebaliknya, ia mendoakan orang tersebut bertobat dan tidak lagi melakukan hal itu. Karena yang terpenting bukan apa yang dikatakan orang tentang kita, melainkan apa yang diketahui oleh Tuhan di surga tentang kita. Dalam pemahaman rohani Ester Sukmawati, semakin orang melakukan intimidasi, fitnah, menjelekkan, bahkan beberapa karyawannya diambil dengan cara-cara tidak sehat, maka pada saat itu juga berkat yang akan Tuhan berikan kepada orang itu, Tuhan alihkan dan berikan kepada Ester Sukmawati. Terbukti, hari-hari ini usaha Ester Sukmawati semakin diberkati dan membuatnya memiliki damai sejahtera dengan jalan-jalan menikmati berkat-berkat Tuhan. Bahkan, berkat yang dimilikinya dibagi-bagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Amin. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku